Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, di kelas Bahasa Indonesia kali ini, kita akan melanjutkan materi teks berita yang kedua. Apa saja sih yang akan kita bahas? Mari kita lanjut menyimaknya. Untuk kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini adalah kompetensi dasar pertama 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua ada 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Jadi, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yuk, sekarang kita mulai pembahasannya. Pembahasan yang pertama adalah mengenai struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 4 anak-anak termasuk dengan judul. Judul atau title dalam hal ini adalah judul berita, yaitu kata-kata kunci untuk mewakili keseluruhan berita. Dalam teks berita, biasanya judul disampaikan dengan menarik dan bisa jadi juga unik, karena supaya pembaca tertarik untuk membaca berita tersebut. Selanjutnya adalah teras atau lead. Lead atau teras ini adalah bagian paling penting dalam teks berita, yang memuat inti keseluruhan dari isi berita. Biasanya, lead ini memuat beberapa unsur dari teks berita, tidak hanya satu. Sehingga, itulah alasan kenapa lead atau teras menjadi bagian terpenting dalam suatu berita. Dalam teks berita, biasanya lead atau teras berada di paragraf awal suatu teks berita. Kemudian, tubuh atau body. Tubuh atau body ini merupakan tempat berita itu berada. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya, dalam tubuh berita, pembaca dapat mengetahui isi berita yang lebih terperinci. Jadi, tubuh berita secara sederhana dapat dimaknai sebagai penjelas dari lead atau teras berita itu tadi. Seperti itu, anak-anak. Terakhir dari struktur teks berita adalah ekor atau kaki atau leg. Berisi informasi yang bisa dibilang kurang penting. Tetapi, bagian ekor tetaplah memiliki kaitan langsung dengan berita yang disampaikan. Bagian ini biasanya terletak di paragraf akhir dari suatu teks berita. Nah, anak-anak, untuk mempermudah ingatan tentang struktur teks berita, Ibu memberikan singkatan khusus, yaitu jurator. Ju untuk judul, Ra untuk teras, T untuk tubuh, dan Or untuk ekor. Jadi, seperti itu anak-anak untuk struktur teks berita. Sekarang, kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita itu ada 6 anak-anak. Nah, kita akan membahasnya 3 terlebih dahulu. Kaidah pertama adalah penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa standar yang memudahkan pemahaman banyak orang. Bahasa baku telah mengalami proses standarisasi atau tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Contohnya, subjek bukan subjek. Kemudian, objek bukan objek. Ambulans bukan ambulan. Dan sebagainya. Kaidah kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah variasi kalimat yang menggunakan tanda petik 2, juga keterangan penyerta dalam pemaparannya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh narasumber dalam teks berita. Kaidah yang ketiga adalah penggunaan konjungsi penerang. Konjungsi penerang merupakan kata hubung
yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan. Dalam teks berita, konjungsi penerang yang sering muncul adalah kata bahwa. Akan tetapi, contoh lain untuk konjungsi penerang juga ada anak-anak. Misalnya, yakni, yaitu, ialah, dan sebagainya. Baik, apakah anak-anak sudah paham mengenai 3 kaidah sebelumnya? Jika sudah, mari kita lanjut membahas kaidah selanjutnya. Kaidah yang keempat adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berfungsi untuk menyambungkan 2 peristiwa berbeda yang berkaitan dengan waktu. Konjungsi temporal juga berfungsi menjabarkan secara kronologis suatu keadaan atau peristiwa. Sehingga penggunaan konjungsi temporal itu sangat sering digunakan dalam teks berita. Contohnya, saat, sejak, sebelum, sesudah, lalu, dan sebagainya. Kaidah yang kelima adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan pemikiran dan perasaan seseorang. Contohnya nih, memikirkan, membayangkan, berasumsi, bersedih, dan segala macam kata kerja yang berhubungan dengan pemikiran dan perasaan dari seseorang. Kaidah yang keenam atau terakhir adalah penggunaan kata fungsi keterangan waktu dan tempat. Kata fungsi keterangan waktu dan tempat dalam teks berita digunakan sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita. Keterangan waktu dan tempat akan berkesinambungan dengan unsur berita kapan dan di mana. Jadi seperti itu anak-anak untuk kaidah kebahasaan teks berita. Bagaimana dengan materi kaidah kebahasaan? Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik ya. Kalau masih ada yang kurang paham, bisa diulangi videonya atau bisa juga ditanyakan kepada ibu. Nah, sekarang kita lanjut mengenai materi menulis teks berita. Seperti yang kita ketahui, teks berita itu disusun berdasarkan data atau informasi yang diperoleh jurnalis atau reporter di lapangan. Berita itu disusun secara sistematis anak-anak. Oleh karenanya, ada langkah-langkah yang harus kita ketahui dalam menyusun atau menulis teks berita. Ada 2 langkah yang harus kita lakukan, yakni menyusun teks berita itu sendiri, kemudian apabila sudah, baru menyunting teks beritanya. Secara terperinci, berikut langkah pertama dalam menulis teks berita, yaitu menyusun teks berita. Dalam menyusun teks berita, ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, menentukan sumber berita atau memilih peristiwa. Dalam hal ini, silahkan pilih peristiwa yang menarik untuk dijadikan berita. Kemudian, kedua, mendatangi sumber berita. Loh, kok harus didatangi? Kenapa, Bu? Iya dong, karena dalam rangka pengamatan langsung dan mewawancarai orang-orang terkait peristiwa, anak-anak harus mendatangi sumber beritanya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencatat fakta-fakta yang berpedoman dari unsur berita. Nah, jadi anak-anak silakan diingat kembali, apa sih unsur teks berita itu? Unsurnya yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, langkah yang terakhir dalam menyusun adalah mengembangkan catatan tersebut menjadi sebuah teks berita yang utuh. Jadi, silakan pada tahap keempat ini, anak-anak belajar membuat kalimat yang baik. Tentunya sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur dari teks berita. Seusai menyusun teks berita, langkah kedua adalah menyunting teks berita. Penyuntingan teks ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan tulis dalam penyusunan teks berita.
Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan teks berita ada 4 macam, anak-anak. Pertama, mengenai kebenaran isi berita sesuai dengan keakuratan fakta berita. Kedua, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita, yaitu 5W1H atau adik Simba tadi. Kemudian yang ketiga, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian pelengkap atau bagian yang kurang penting. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bahasa terkait dengan kalimat efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan juga tanda baca. Nah, itulah langkah-langkah yang harus anak-anak lalui dalam menulis teks berita. Jadi, bagaimana anak-anak? Sudah siap menulis teks berita? Dengan demikian, itulah materi kedua dari teks berita. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan diputar ulang videonya atau ditanyakan kepada Ibu. Untuk penjelasan materi, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.